Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسlimin, jamaah sidang salat az-zuhur yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dari seluruh karunia yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan kemudian dilanjut dengan duduk sejenak mempelajari ilmu, yaitu membahas satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang beliau beri judul Kitabul Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Adapun jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita masuk kepada Al-Kabiratus Tsaniyah, masuk kepada dosa besar yang kedua. Beliau menyebutkan qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Di antara dosa-dosa besar yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini, beliau menyebutkan adalah membunuh jiwa. Ini adalah dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menumpahkan darah, membunuh jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, yaitu dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya, dan juga Allah murka kepadanya dan Allah melaknati kepadanya, dan Allah menyediakan azab yang sangat pedih, yang sangat besar baginya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara salah satu dalil yang beliau sebutkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa pada ayat ke-93 ini, bahwa bentuk membunuh jiwa dengan sengaja itu adalah balasannya adalah neraka jahanam. Namun para ulama menjelaskan hukum dari membunuh jiwa seorang muslim. Di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wa annal qatla minal kufri al-amali, bahwa membunuh jiwa itu bagian daripada kekufuran, tapi kufur yaitu amali, kufur perbuatan. Kufur itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-kufru al-i'tiqadi,
Ini kufur i'tiqad, yaitu kufur keyakinan. Maka siapa yang melakukan sesuatu yang dapat menjadikan kufur i'tiqad ini, maka dia keluar dari Islam. Yang kedua ada kufur amali, yaitu kekufuran di dalam perbuatan. Sebagaimana beliau mengatakan, wa dzakara huna wa'idu qatil amdan, di antara menyebutkan ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh jiwa dengan sengaja, maka dia telah masuk kepada kufur amali. Dan beliau mengatakan, fi anwa'il kaba'ir a'zamu min hadzal wa'id wa huwa ikhbaru bi anna jazaa'ahu jahannam. Membunuh jiwa itu diantaranya salah satu dosa-dosa besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, maka balasan baginya jazaa'ahu jahannam, maka pelakunya akan masuk ke dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya di surah An-Nisa tadi, siapa yang membunuh jiwa, wa jazaa'uhu jahannamu khalidan fiha, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Namun penjelasan dari Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan qatlun nafsi min akba'ir kaba'ir, membunuh jiwa bagian daripada dosa-dosa besar, min a'zami jara'im qad haramallahu 'alal 'abdi an yaqtula nafsah, bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membunuh jiwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita menghindari, menjauhi dari perbuatan membunuh jiwa. Allah menyebutkan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Nah, beliau mengatakan di antara hukum orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara sengaja, beliau katakan la yukhallidu finnar, dia tidak kekal di dalam neraka jahannam. Namun beliau hanya mengatakan sebagai perbuatan dosa yang sangat besar. Lalu beliau mengatakan min jinsil baqiyati ahli al-ma'asi, orang yang melakukan maksiat yang besar seperti membunuh jiwa ini, itu hukumnya ada di tahta masyiatillah, ada di kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran juga, di antaranya innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yaitu kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Ini dalil yang dibawakan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa membunuh jiwa itu berbeda sebagaimana orang yang sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mati di atasnya. Kalau orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia menyembah kepada selain Allah, maka dia telah finnari jahannam khalidina fiha, dan dia kekal selama di dalamnya. Tapi beliau mengatakan bahwa orang yang membunuh jiwa itu berbeda dengan orang yang menyekutukan Allah. Maka balasannya yang dimaksudkan fajazauhu jahannam, maka dia akan dibalas dengan neraka jahannam khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Yang dimaksudkan ya para ahli tafsir, dia itu akan disiksa di dalam neraka jahannam sampai dia habis, baru Allah akan mengangkat dia kembali dimasukkan ke dalam sorga, dengan catatan selama di hatinya masih ada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Berarti dia bebas yang namanya dia berbuat dari kesyirikan. Jadi dia tidak kekal selama di dalamnya, maka masuk kepada tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak juga, Allah akan ampunkan dia. Jika Allah tidak berkehendak pun, itu kehendak Allah, akankah dia kekal di dalamnya atau tidak. Ini hukum yang dikeluarkan oleh beliau.
Maka jamaah sekalian, di dalam ayat-ayat yang lain, membunuh jiwa itu bagian daripada dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya di surat Al-Furqan, itu pada ayat yang ke-68 sampai dengan 70. Allah menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain yaitu bersama Allah. Lalu Allah mengatakan wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haqq, kecuali yang dibenarkan di dalam syariat, dan jangan kalian berbuat zina. Membunuh ada yang dibolehkan di dalam syariat Islam, seperti seseorang ketika dia sudah menikah lalu dia berzina, maka hukuman di dalam syariat dia harus apa? Dirajam. Maka boleh kita membunuhnya karena berdasarkan dibenarkan di dalam syariat, di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Pernah dikisahkan oleh Rasulullah SAW, di zaman dahulu ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin dirajam karena aku telah berzina. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya pergi. Lalu dia balik lagi, ingin menebus dosanya karena dia telah berzina. Maka Rasul SAW mengatakan, kalau begitu, tunggu sampai engkau melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi, memenuhi janjinya, ingin dirajam. Kemudian diperintahkan untuk menyusui selama dua tahun anaknya. Setelah itu baru diperintahkan para sahabat untuk dirajam. Dan ini diperbolehkan di dalam syariat Islam kalau dia telah melakukan jadi perbuatan zina, namun syariat telah membenarkan. Ini hukuman bagi orang-orang yang ketika dia melakukan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menggandengkan ketika di dalam firman-Nya wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Jangan membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran, dan jangan kalian berbuat zina. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, siapa yang membunuh jiwa, wa may yaf'al dzalika yalqa asaman, dia telah melakukan pembunuhan, maka barang siapa yang melakukan demikian, niscaya Allah akan membalas dosanya. Allah akan melipat gandakan, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, Allah akan melipat azabnya nanti pada hari kiamat kelak. Yani yakhlud fihi muhanan, dan orang tersebut, orang-orang yang disiksa nanti di hari kiamat di dalam neraka jahanam, dan dia kekal azabnya sampai dia telah habis dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kesalahannya ini kembali kepada masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum datangnya kematian, dia telah membunuh jiwa, maka dia beriman, dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini dalil-dalil yang begitu banyak di dalam Al-Quran berbicara tentang hukum orang yang membunuh jiwa. Itu adalah bagian daripada dosa yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang Rasulullah SAW bersabda, istanibu sab'a al-mubiqat. Rasul katakan ada amalan yang dapat membinasakan. Di antaranya beliau mengatakan ada 7 yang membinasakan. Beliau menyebutkan di antara salah satunya adalah fadzakkara qatla nafsal lati harrama illa bil haqq,
yaitu membunuh jiwa yang diharamkan di dalam syariat Islam kecuali dibenarkan di dalam agama kita. Itu dosa yang membinasakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan agar kita menjauhi dosa tersebut. Lalu ketika itu ada datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya kepada beliau, "Ayyu dzambi a'zam 'indallahi subhanahu wa ta'ala?" Ya Rasulullah, dosa apa yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan yang pertama, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, dosa yang sangat besar yang beliau katakan yang pertama kali adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ini yang dimaksud adalah ya orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik. Ini dosa yang pertama yang membinasakan. Lalu orang tersebut mengatakan, qala tsumma ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang kedua, an taqtula waladak khasyati an taqma ma'ak. Engkau membunuh jiwa atau engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Kalau istilah di dalam kita ini aborsi, ya, sudah kelihatan, sudah diberikan nyawa, lalu dia membunuhnya karena takut apa? Takut dia ikut makan bersama kita, atau istilahnya takut miskin karena punya anak lagi. Ini hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Dosanya adalah sangat besar. An taqtula waladak khasyati an yat'ama, jadi ma'aka, yang dia takut anak tersebut nanti ikut makan bersamanya, sedangkan dia mengatakan saya saja sudah susah, bagaimana nanti punya anak lagi, bagaimana nanti memberi makannya, bagaimana memberikan pendidikan. Ketahui jamaah sekalian bahwa seluruh makhluk sudah ditetapkan dari rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kematiannya sudah ditetapkan, hidup senang susahnya sudah ditetapkan. Kenapa kita mesti takut orang yang beriman? Kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala rezeki, dari kematiannya, dari kesenangannya. Dan ini dosa yang disebutkan oleh beliau yang paling besar yang kedua. Lalu orang tersebut mengatakan kembali, summa ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuzani halilat jarik, yang engkau telah berzina kepada istri tetanggamu. Istilah kita apa? Selingkuh, pelakor, berzina dengan istri tetangga. Yang para ulama mengatakan kenapa termasuk bagian dosa yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tetangga itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ketika kita mendapati satu musibah, maka tetanggalah yang pertama kali yang akan membantu karena dekat. Rasulullah perintahkan ketika kita masak, maka banyakilah kuahnya agar dibagi kepada tetangganya. Namun ketika sudah diperintahkan agar kita bermuamalah baik dengan tetangga, baik itu tetangga kafir, muslim, kita harus berlaku baik di dalam muamalah. Namun ketika itu kita berzina dengan istrinya, maka ini perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat dosanya besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, agar kita menjauhi dosa yang terkutuk ini, yaitu berbuat zina, membunuh jiwa, dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu menurunkan di antara surat Al-Furqan pada ayat ke-68, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menjadikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali yang dibenarkan di dalam syariat Islam, dan janganlah kalian itu berbuat zina. Jadi ayat ini diturunkan
ya, bersamaan ada seorang yang datang menanyakan perihal ayyu dzambi a'zam 'indallahi subhanahu wa ta'ala, menanyakan perihal dosa besar yang paling besar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut menyimaknya, di antara yang disebutkan dengan 3 ini, yaitu disebutkan adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, dan juga berzina. Nah, jamaah sekalian, bahwa membunuh jiwa ini disebutkan juga di dalam hadis yang lain. Hadisnya disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal talqul muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada 2 orang muslim yang dia bertemu dengan saling membunuh, dia membunuh, kemudian orang yang membunuh tadi dan orang yang terbunuh itu, kata Rasulullah, sama-sama dia di dalam neraka jahanam. Orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka jahanam. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balal maqtul. Lalu para sahabat berkata, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah, orang yang membunuh dan juga terbunuh di dalam neraka jahanam, keduanya sama masuk ke dalam neraka jahanam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena di antaranya keduanya ini sangat ingin membunuh dari temannya. Jadi 2 orang ini bertikai, ya, ini sama-sama ingin membunuhnya, ada keinginan untuk membunuh. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka jahanam. Berarti sudah ada niat di dalam hati ingin membunuh, sudah tercatat dia sebagai seorang pembunuh. Ini sudah ada niatan untuk membunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 orang tersebut adalah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka Abu Sulaiman rahimahullah ketika menjelaskan, memberikan penjelasan dalam hadis yang mulia ini, beliau katakan hadis ini berlaku jika ada 2 orang saling berbunuhan, saling membunuh, ya, artinya jika kedua orang itu ada kebencian, sama-sama ingin membunuhnya, maka dia 2 orang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian beliau menjelaskan, jika ada seseorang yang dimana dia ingin menyelamatkan jiwanya, hartanya, kehormatannya, lalu dia dapat membunuh orang yang ingin merusak kehormatannya, ingin mengambil hartanya, orang itu dibunuh olehnya, maka orang yang membunuh itu tidak termasuk bagian daripada yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi kalau kita dibegal di jalan, ini hukum syariat, kita tidak bicara hukum, ya, negara, bukan. Kita berbicara tentang hukum syariat karena kita beragama Islam, kita bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana para sahabat ini menjelaskan tentang hukum membunuh. Nah, ketika kita di jalan, kemudian kita dirampok, dibegal. Nah, pada saat itu kita ingin membela diri kita, harta kita, maka kita membunuh orang yang membegal kita. Penjahat itu dibunuh oleh kita. Maka para ulama mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sulaiman rahimahullah, orang yang membunuh tadi, yang membela dirinya, kehormatannya, hartanya, dia tidak termasuk bagian daripada hadis tadi, dan dia selamat. Yang masuk ke dalam neraka jahanam adalah yang pertama tadi, karena dia telah berbuat, ya, jadi ingin membunuh, ingin mengambil harta orang lain. Tapi apalah daya di negeri kita, jamaah sekalian rahimakumullah, menyelisihi dari syariat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Jadi dia tidak termasuk. Tapi yang dimaksudkan oleh Abu Sulaiman rahimahullah, ketika ada 2 orang saling membunuh, ini sudah ada niatan. Kalau tidak dia yang mati, ya, saya yang mati, ini kedua-duanya sama. Maka ketika orang yang dibunuhnya
dan orang yang membunuhnya, kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul finnar, kedua-duanya di dalam neraka jahanam. Berarti apa yang kita bisa ambil pelajaran di dalam hadis yang mulia ini? Para ulama mengatakan agar kita menjauhi dari dosa yang sangat besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Kitabul Kabair, yaitu membunuh jiwa dapat membinasakan pelakunya dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih terus sampai selesai habis dari dosa-dosa membunuhnya, maka dikembalikan kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara Rasulullah bersabda di hadis yang lain, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, dan juga Al-Imam Muslim dan periwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul 'abdu fi fashatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang hamba itu senantiasa tetap ada di atas agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan di dalam syariat Islam. Artinya dia senantiasa di atas Islam, di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan di dalam syariat. Berarti dia tetap dalam keadaan muslim. Berarti di sini siapa yang membunuh jiwa, pada hakikatnya dia akan mendapatkan kebinasaan. Tapi selama muslim itu tidak membunuh, tidak menyekutukan Allah, ya disebutkan oleh beliau ini ada 70 dosa besar, kita harus menghindarinya, maka kita akan selamat. Kita berharap kepada Allah agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Itu yang kita inginkan. Maka kita harus pelajari dosa-dosa apa yang besar itu harus kita jauhi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yaitu dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, perkara yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah itu adalah tentang perkara darah, yaitu saling membunuh. Ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan dihisab karena dia telah menumpahkan darah. Dalam hadis yang lain menyebutkan, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya, sungguh pembunuhan siapa orang yang membunuh jiwa seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada dia telah hancurnya dunia ini. Membunuh itu lebih besar. Ketika dunia ini hancur, membunuh itu lebih besar jika dia yang bunuh adalah orang yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya termasuk dosa besar adalah disebutkan oleh beliau, yaitu menumpahkan darah. Maka menumpahkan darah, membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa yang sangat besar. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, hadisnya disebutkan oleh riwayatnya Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh yaitu orang kafir, beliau katakan lam yarih raihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Wa inna ri'aha tujadu min masiratin arba'ina aman, padahal bau surga itu bisa tercium di antaranya jaraknya 40 tahun. Namun orang yang membunuh jiwa seorang kafir pun dia tidak bisa mencium baunya surga. Maka para ulama mengatakan sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan di antaranya orang yang membunuh jiwa seorang kafir saja, fa idza kana hadza fi qatlil mu'ahad, orang yang membunuh jiwa seorang kafir
wa huwa alladhi a'tu ahdan minal yahud wan nasara, baik itu orang Yahudi dan orang Nasara, yani fid daril Islam fa kaifa yaqtulul muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, dan itu perbuatan dosa yang sangat besar. Fa kaifa yaqtulul muslim, bagaimana kita membunuh yani seorang muslim. Islam mengajarkan tidak boleh kita membunuh seseorang, baik itu orang kafir. Makanya salah kaprah ada seseorang yang mengatakan jihad membunuh orang kafir yang tidak sepaham dengannya dikatakan kafir. Ini pemahaman yang batil, ya, pemahaman yang mudah mengkafirkan dan mudah sekali membunuh, ya, yang tidak sepaham dengannya, baik itu orang kafir maupun sesama muslim, selama dia tidak, ya, di dalam koridornya, tidak di dalam satu kelompok jamaahnya, maka dia katakan kafir. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, mengharamkan membunuh jiwa, padahal yang dibunuh adalah orang kafir, maka tidak boleh kita membunuhnya. Maka orang kafir ya mu'ahad ini, kafir mu'ahad adalah orang yang sudah memiliki perjanjian atau dikatakan turis masuk ke Indonesia, itu yang disebut kafir mu'ahad, yang sudah perjanjian tidak boleh ya dibunuh, karena itu kafir yang tidak memerangi. Adapun kafir yang disebut kafir harbi, seorang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita wajib memerangi mereka. Hati-hati ini pemahaman yang benar, pemahaman Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa kita jangan sampai kita salah belajar agama hingga akhirnya kita, ya, memudahkan untuk mengkafirkan orang dan juga mudah untuk membunuh orang, apalagi itu tidak sepaham dan tidak, ya, di atas agama Islam, dia mudah untuk membunuhnya. Dan ini adalah kebinasaan siapa yang membunuh, ya, jiwa seorang muslim maupun seorang kafir yang dilindungi, maka dia akan mendapatkan fajazauhu jahannam, maka Allah akan balas dia dengan neraka jahannam. Ingatlah, ya, di dalam kaidah al-jazau min jinsil amal, setiap apa yang kita lakukan di dunia itu ada balasannya nanti di hari kiamat, baik itu yang baik sekalipun sebesar biji zahra, Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Begitu pula ketika kita melakukan keburukan sekecil apapun, maka akan dibalas nanti di hari kiamat. Apa yang Allah balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari kiamat kelak. Dalil yang terakhir jamaah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ana 'ala qatli mu'min", barang siapa yang membantu, yaitu pembunuhan atas seorang muslim, dia membantu, atau disebut apa? Pembunuhan berencana. Dia membantu, ya, dalam rangka untuk membunuh seorang muslim, bi syatri kalimatin laki Allahu azza wa jalla, maka orang tersebut, ya, dengan sepenggal kata niscaya nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yani maktubun baina ainihi ayasan min rahmatillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tertulis orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di kedua matanya tertulis adalah orang yang berputus asa. Maksudnya adalah orang yang membantu dalam rangka untuk membunuh seorang muslim, dia termasuk bagian daripada membunuh juga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'awanu, ya, 'alal ismi wal udwan, berarti dia telah bekerja sama di dalam melakukan dosa dan maksiat. Namun ketika dia sudah melakukan hal tersebut, lalu dia berputus asa dari rahmat Allah, maka inilah yang telah dituliskan nanti di kedua matanya sebagai yang terputus dari rahmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan dosa besar ketika dia sebelum datang kematian dia taubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya dan menghapus segala dosanya. Walaupun dosa yang dia lakukan dahulu, dia pernah menyembah pohon, dia percaya dukun, dia percaya jimat-jimat, dia membunuh, dia melakukan sihir,
Namun ketika sebelum datang kematian dia taubat kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka dia taubat dengan sebenar-benarnya, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah jamaah sekalian, ini dosa yang besar yang kedua, agar kita bisa menghindarinya dan menjauhkan, nas'alullahu al-afiyah, agar kita bisa menjauhkan dan Allah berikan kita petunjuk untuk tidak melakukan dosa besar yang kedua di dalam kitab Al-Kabair ini yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang kita bahas dari dosa besar yang kedua. Mungkin dari jamaah yang ingin ada soal, ada waktu 5 menit insyaallah, kami persilakan. Silakan. Baik. Di antara dosa yang besar yang membunuh jiwa, bagaimana dengan membunuh diri? Maka tadi disebutkan di dalam ayatnya. Di dalam ayatnya disebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan tadi, ya, pada ayat ke 68 sampai dengan 70. Di situ Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah walladzina yad'una ma'allahu ilahan akhar. Dan orang-orang yang beriman tidak membawa sekutu di dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya dia tidak berbuat syirik. Lalu Allah katakan wala yaqtulu nafsal lati, dan dia tidak membunuh jiwa. Dan dia tidak membunuh jiwa, para ulama mengatakan di antaranya dia membunuh dirinya sendiri. Ya, dia tidak membunuh dirinya sendiri. Bermacam-macam orang yang ketika ya dikatakan sebagai membunuh dirinya sendiri, yang secara zahir mungkin dia dengan secara gantung diri atau menembakkan diri. Namun para ulama menjelaskan ada yang sifatnya membunuh diri, yaitu secara perlahan-lahan. Ya, seperti apa? Meminum khamar, dia pelan-pelan membunuh dirinya, padahal khamar itu adalah dapat membunuhnya. Atau yang dikatakan, mohon maaf jamaah sekalian, orang yang merokok, padahal di situ sudah jelas ada katanya rokok itu dapat membunuhmu. Semoga Allah berikan hidayah agar kita bisa menjauhkan perkara yang dapat membunuh jiwa. Bagaimana mungkin ya kita diperintahkan untuk menjauhi membunuh jiwa, malah kita malah mendekati. Ada yang secara zahir yang langsung dia gantung diri, menembakkan diri, tapi ada yang perlahan-lahan karena dia pada hakikatnya telah terjatuh di dalam membunuh dirinya sendiri. Ya, ini perbuatan yang dosa yang sangat besar. Maka kita harus jauhi, dan hukumannya sama. Hukumannya sama. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, fajazaohum jahannam. Maka orang yang membunuh jiwa itu adalah akan dibalas dengan neraka jahanam, khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Maksudnya adalah siksanya akan sangat pedih. Wa ghadiballah, Allah akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah akan melaknatinya, ya, sampai hari kiamat ditegakkan dia hisab, ya, di hadapan Allah, tetap dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahu adzaban 'azima, dan ingat, azab Allah ditimpakan pada orang yang membunuh dirinya, membunuh orang lain, maka azabnya sangat pedih, dan bahkan apa? Dilipat gandakan dari azab-azab yang lain. Itu yang membunuh diri sendiri. Ya, apalagi ya membunuh orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang sifatnya dapat membunuh jiwa diri kita. Nah, cukup insyaallah demikian. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, agar menjauhkan dari dosa-dosa yang besar yang dilarang di dalam syariat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.